Hai, aku Vira. Jadi, hari ini aku ingin sekali berbagi tentang sebuah topik yang sangat relevan bagi kita semua sebagai mahasiswa. Apalagi kita sebagai mahasiswa akhir ya yang sudah mendekati skripsi. Ya, terutama bagi Gen Z yang tumbuh di era digital ini. Kita semua tahu ya bahwa tekanan akademik itu bisa menjadi tantangan yang cukup besar. Namun, bagaimana sih kita bisa menyikapinya dengan bijak? Kita semua tuh pasti merasakan tugas menumpuk, dikejar deadline, presentasi terus-menerus, dan bahkan ekspektasi dari orang tua, keluarga, dan bahkan lingkungan sekitar. Nah, apalagi di era digital ini ya, kita juga sering membandingkan diri tuh lewat media sosial. Rasanya tekanan itu tuh datang dari berbagai arah, tetapi guys, tekanan akademik itu bukan musuh. Justru tekanan adalah bagian dari proses tumbuh. Tekanan itu juga tanda bahwa kita tuh sedang berproses, sedang dipercaya untuk berkembang. Seperti itu. Jadi Gen Z itu dikenal sebagai generasi yang paling sadar ya akan emosi dalam mengekspresikan perasaan mereka. Namun di balik ini, terkadang muncul tantangan seperti tekanan untuk selalu terlihat baik-baik saja, terlihat kuat, dan bahkan sering sekali Gen Z itu membandingkan diri di media sosial. Bahkan merasa takut dianggap lemah saat mengekspresikan emosinya seperti cemas, lelah, dan lain sebagainya. Ya, dari situ kita harus bisa mengenali perasaan, karena itu adalah fondasi utama untuk menjaga kesehatan mental kita. Ya, dengan memahami apa yang sedang kita rasakan, entah itu stres karena tugas, cemas karena besok ujian, akan menghadapi ujian, atau bahkan kecewa dengan hasil yang didapat, itu kita bisa mengambil langkah yang terbaik, yang tepat untuk mengatasinya. Bukan sekedar menekan atau mengabaikan hal-hal tersebut. Dan juga ada lagi kesadaran diri juga kunci untuk membangun kepercayaan diri yang sejati ya. Ketika kita jujur pada diri sendiri tentang apa yang kita rasakan, kita akan lebih mudah untuk menerima diri sendiri apa adanya. Selanjutnya, kita harus bisa memilih teman yang bisa menjadi tempat curhat tanpa menghakimi kita. Lingkungan yang suportif itu membuat kita tuh lebih berani terbuka dan belajar menerima diri sendiri. Jangan membandingkan diri berlebihan. Setiap orang itu punya perjalanan dan tantangan hidup masing-masing. Jadi kita harus fokus pada proses kita sendiri, bukan pada pencapaian orang lain di media sosial. Seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir adalah kita harus bisa belajar dari kegagalan yang sebelumnya terjadi. Ya, perlu diingat bahwa kegagalan itu adalah bagian dari proses belajar. Setiap kesalahan itu adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi yang lebih baik lagi. Ya, mungkin dengan menerapkan ini semua kita bisa lebih siap menghadapi tekanan akademik dan menjadikan pengalaman belajar kita untuk lebih menyenangkan. Mari kita hadapi tantangan ini bersama-sama dan jadikan pelajaran akademik kita sebagai pengalaman yang berharga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.